Muammar Gaddafi dilahirkan dengan nama lengkap Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi pada 7 Juni 1942 di Sirte, Libya. Ia lahir pada keluarga petani yang tinggal di dalam tenda di gurun pasir, Libya. Saat itu Libya masih berada di bawah kendali Italia. Hal ini berubah pada tahun 1951 ketika Raja Idris pertama memperoleh kemerdekaannya dengan bersekutu dengan negara-negara barat. Sejak usia dini, Gaddafi dipengaruhi oleh gerakan nasionalis Arab. Inspirasinya adalah Gamal Abdel Nasser, seorang pemimpin Mesir. Pada tahun 1963, Gaddafi mendaftar di Universitas Libya di Benghazi untuk belajar sejarah. Namun, ia keluar dari universitas untuk bergabung dengan militer. Dia melatih dirinya di Akademi Militer Kerajaan. Setelah lulus pada tahun 1965, Gaddafi bergabung dengan militer dan menjabat sebagai perwira komunikasi. Dia juga sempat pergi ke Inggris untuk pelatihan militer lebih lanjut. Selama masa pemerintahan Raja Idris pertama, kepopulerannya menurun karena tingkat korupsi yang meningkat dan pemerintah yang dipandang sebagai pro-Israel. Gaddafi termasuk sebagai warga Libya yang tidak menyukai pemerintahan Raja Idris pertama, sehingga ia terlibat dengan gerakan bersama perwira muda lainnya untuk menggulingkan raja. Akhirnya pada tanggal 1 September 1969 kelompok Gaddafi melaksanakan kudeta mereka ketika Raja Idris pertama berada di luar negeri. Gaddafi kemudian diangkat menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata dan ketua Dewan Komando Revolusi, badan penguasa baru Libya. Pada usia 27 tahun, Gaddafi menerima promosi dari kapten menjadi kolonel, pangkat yang dia gunakan sepanjang hidupnya dan menjadi penguasa Libya. Setelah berkuasa, Gaddafi menutup pangkalan militer Amerika Serikat dan Inggris di Libya pada tahun 1970. Pada awal kekuasaannya, Gaddafi berusaha untuk mengarahkan Libya menjauh dari negara-negara barat dan lebih dekat dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Pada tahun 1970, Muammar Gaddafi juga mengusir komunitas Italia dan Yahudi di Libya. Kemudian pada tahun 1973, dia menasionalisasikan semua aset minyak milik perusahaan asing. Mengutip prinsip Islam, Gaddafi melarang minuman beralkohol dan perjudian. Sejak tahun 1974, Libya menganut sosialisme Islam yang Gaddafi ungkapkan dalam bukunya yang berjudul Buku Hijau. Sosialisme Islam ini menggabungkan nasionalisasi banyak sektor ekonomi dengan merek pemerintahan populis yang seolah-olah beroperasi melalui Kongres Rakyat, Serikat Pekerja, dan organisasi massa lainnya. Muammar Gaddafi menempatkan teman dan saudara terdekatnya di posisi-posisi penting pemerintahan Libya. Hal ini menyebabkan terjadinya korupsi dan penentangan dari sebagian masyarakat Libya. Penduduk Libya yang membangkang menghadapi tindakan kekerasan dari pemerintah, bahkan agen Libya dikirim Gaddafi untuk membunuh oposisinya yang kabur ke luar negeri. Awalnya, Muammar Gaddafi memulai serangkaian upaya gagal untuk menyatukan Libya dengan negara-negara Arab lainnya. Di sisi lain, Gaddafi dengan tegas menentang negosiasi dengan Israel dan menjadi kepala di antara negara-negara Arab dalam hal menentang Israel. Gaddafi juga terlibat dalam beberapa upaya kudeta yang gagal di Mesir dan Sudan, dan mengirim pasukan Libya untuk ikut bercampur tangan dalam perang saudara di Chad. Muammar Gaddafi mempunyai reputasi yang buruk di dunia internasional karena beberapa hal. Pemerintahan Libya membiayai kelompok revolusioner yang dituduh sebagai kelompok teroris di seluruh dunia, termasuk kelompok Black Panthers dan Nation of Islam di Amerika Serikat dan Tentara Republik Irlandia di Irlandia Utara, yaitu gerakan separatis. Salah satu kasus paling terkenal yang meliputi pemerintahan Libya adalah keterlibatannya dalam pengeboman sebuah pesawat sipil pada tahun 1988 di atas Lockerbie, Skotlandia, yang merenggut lebih dari 200 korban jiwa. Tindakan ini menyebabkan sanksi dari PBB dan Amerika Serikat. Namun pada akhir tahun 1990-an, Gaddafi menyerahkan tersangka pelaku pengeboman kepada otoritas internasional. Pada dekade 1990-an, hubungan pemerintah Muammar Gaddafi dengan negara-negara barat mulai membaik.
Ini disebabkan karena munculnya ancaman terorisme Islam dari kelompok yang menentang pemerintahannya. Pada tahun 2001, PBB melonggarkan sanksinya terhadap Libya, dan perusahaan minyak asing membuat kontrak baru untuk beroperasi di negara tersebut. Pada Januari 2011 terjadi revolusi yang berhasil melengsarkan diktator Tunisia, dan peristiwa ini memicu demonstrasi pro-demokrasi besar-besaran di negara-negara Arab lainnya. Fenomena ini disebut sebagai musim semi Arab, dan Libya merupakan salah satu negara yang terpengaruh olehnya. Demonstrasi pecah di kota Benghazi dan menyebar ke seluruh Libya. Muammar Gaddafi menanggapi demonstrasi ini dengan kekerasan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menembakkan peluru ke arah demonstran dan bahkan menggunakan artileri, jet tempur, dan helikopter tempur. Hal ini memicu reaksi negatif di antara petinggi-petinggi Libya. Menteri Kehakiman Libya mengundurkan diri sebagai protes, dan sejumlah diplomat senior Libya mengundurkan diri atau mengeluarkan pernyataan dukungan untuk pemberontakan. Serangan ini juga dikutuk oleh kelompok hak asasi manusia internasional dan sejumlah negara. Demonstrasi Libya pecah menjadi perang yang dikenal sebagai Perang Saudara Libya. Pada akhir Februari 2011, kelompok oposisi Gaddafi telah menguasai sebagian besar Libya, dan pemberontak membentuk badan pemerintahan yang disebut dengan Dewan Transisi Nasional. Kelompok oposisi Muammar Gaddafi mengepung kota Tripoli, di mana Gaddafi masih mendapat dukungan. Sebagian besar negara menyatakan dukungan untuk Dewan Transisi Nasional dan menyerukan penggulingan Gaddafi. Pada akhir Maret, koalisi NATO mulai memberikan dukungan kepada pasukan oposisi dalam bentuk serangan udara dan zona larangan terbang. Tripoli akhirnya jatuh ke tangan pasukan oposisi pada akhir Agustus. Hal ini dilihat sebagai kemenangan oposisi dan akhir dari kekuasaan Gaddafi. Setelah jatuhnya kota Tripoli, keberadaan Muammar Gaddafi tidak diketahui. Sekarang Gaddafi merupakan orang yang paling dicari di Libya. Oposisinya menawarkan hadiah sebesar 1,7 juta dolar Amerika Serikat untuk siapapun yang menangkap maupun membunuh dia. Akhirnya, pada 20 Oktober 2011, Muammar Gaddafi tertangkap dan terbunuh saat kota Sirte jatuh ke tangan oposisinya. Video rekaman mengenai hal ini pun disebarkan di internet. Setelah kematian Muammar Gaddafi, konflik di Libya tak berhenti dan berlanjut menjadi Perang Saudara Libya kedua, di mana terdapat kelompok-kelompok yang bersaing untuk mengambil kekuasaan di Libya. Perang tersebut berlangsung hingga tahun 2020, dan kini terdapat gencatan senjata dan telah dibentuk Pemerintahan Persatuan Nasional. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?